Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Resandi Uda dari Departemen Informatika dengan NIM 301241022. Ini merupakan live coding untuk UAS pemrograman 1 dengan tema pendaftaran kursus coding. Program yang saya buat harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu harus menggunakan array, metode, loop, dan percabangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa struktur program yang nanti akan saya buat. Pada kelas main itu mengelola menu utama dan logika tambah peserta dan lain-lain. Untuk yang kelas peserta itu menyimpan data peserta seperti nama, umur, dan lain-lainnya. Di main itu saya menggunakan array 1 dimensi untuk menyimpan data peserta dan juga menambahkan beberapa metode. Langsung saja kita ke codingannya. Untuk yang pertama kita buat dulu deh kelas pesertanya. Kelas pesertanya tadi memiliki atribut string nama dan juga string umur, integer umur. Terus kita bikin konstruktornya. Konstruktor langsung aja public mana deh string buffer nama, integer buffer umur. Ini kenapa nih? Apa ini? Sebentar deh ini. Nah, terus kita masukin this nama sama dengan buffer nama. Yang dimaksud this nama itu adalah variabel lokal yang akan kita replace dengan inputan buffer nama ini dari yang kelas main, yang kelas ini, yang akan kita buat nanti. Kita buat yang di kelas peserta dulu. Umur sama dengan buffer umur. Terus langsung aja kita buat metode untuk menampilkan public void display. Kita buat metode tanpa return dan tanpa parameter dan tanpa ini argumen. Ini tanpa parameter. Kita masukin nama dan umur. Nama this nama, wait, kok bisa this nama, ntar ini belum private. Terus lanjut ke ini, umur sama dengan
umur. Nah, kan udah buat yang kelas itu ya, yang kelas pesertanya, baru kita ke kelas mainnya supaya bisa buat array dulu. Ini kan pasti harus import itu kan, scanner. Apa ini? Scanner. Terus kita buat apa ya, array dari kelas peserta tadi. Kita buat peserta sama dengan new. Nggak usah ding, biar gini dulu aja, nggak ada isi ya. Oh iya gini. Nah, terus kita inisialisasi scannernya. Scanner input user. Astaga. New scanner system in. Baru kita buat menu-menunya. So menu, misal yang pertama kita buat daftar. Terus kita buat well, langsung kita buat langsung aja, biar nanti yang fitur yang lainnya bisa kita buat di sini. Ini misal fitur lain nanti, ini fitur lain nanti, dan lain-lain juga. Kita buat well run. Ketika boolean run sama dengan true, maka akan selalu running seperti itu. Kita buat ya, sort. Yo, pilih menunya belum. Sort, pilih menu. Oh, ini nggak boleh print line. Terus integer choice sama dengan input user sama dengan next integer, karena tipe datanya integer. Langsung kita bikin, karena ini tuh menu ya, menu itu kan milihnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lebih baik pakai switch atau switch itu daripada if, lebih simpel daripada if, mending pakai switch case. Mana switch, ini kita ganti dengan choice. Sini kita hapus dulu deh, ini kita hapus dulu, hapus case. Bentar, jelek. Switch choice, terus kita bikin case nya, case ke 1 misal. Case ke 1 tadi, aduh, itu kan pilih daftar kan, berarti apa ya, sort berapa peserta yang ingin kamu tambahkan misal. Terus nah, tadi kan yang peserta yang awal itu, yang array ini kenapa aku bikin 0, supaya
biar enak aja sih. Kalau dibikin 0 juga nggak apa-apa sih lengthnya, tapi aku lebih suka pakai yang 0 itu. Besar integer length sama dengan kita buat tanya ini kan, kita tanya terus hasil dari integer length ini kita taruh di length yang ada di array peserta tadi. Next integer, terus kita bikin peserta sama dengan nggak perlu nih, peserta new peserta length gini. Coba kita cek ya, shout peserta dot length. Kita run dulu. Ini 1, berapa peserta yang ingin kamu tambahkan? 3. Nah, ini yang 3 yang di bawah ini itu merupakan length dari ini, dari inputan kita tadi, seperti itu. Terus kita isi pakai for integer i, bebas sih pakai i juga bebas, pakai j juga boleh, karena ini nggak pakai yang nested jadi bebas. I kurang dari peserta dot length. I plus plus. Lanjut kita tanya, kita bikin gini, nama shout umur, integer nama sama dengan input user dot next kocok. Terus kita bikin integer umur sama dengan input user dot next dot integer. Udah. Terus hasil dari inputan ini kita masukin ke dalam array yang kita buat tadi yang pertama. Ini. Kita buat yang ini. Seperti peserta dengan iterasi i, terus new peserta nama dan umur. Kita masukin variabel yang tadi kita buat dari inputan usernya, terus kita masukin ke dalam peserta array tadi dengan iterasi i itu yang ini, yang i plus plus ini yang kita buat tadi di for, seperti itu. Terus apalagi yo, ini kan udah dari nah kita break dulu aja, kita break, terus kita bikin lagi fitur lain. Loh, misal apa ya, misal tampilkan peserta, misal kita bikin lagi, nah ini case 2 shout
daftar misal daftar peserta jadi buta peserta ini. Terus kita bawah kita bikin for each. Kalau for each kan gini, peserta P dulu, P peserta. Jadi kita traversal arraynya. Terus kita tampilin kan, ini kan itu ya, ini kan dijalanin di metode yang main yang ini. Nah kalau yang tampilkan metode itu kan sudah kita buat tadi yang di peserta itu, yang sini kita panggil aja, nggak usah bikin lagi. Misal gini ya, P display, udah. Mana sih? Terus kita misal kita daftar lah, daftar 1. Berapa peserta yang kamu tambahkan? 2. Oh bentar, ini nggak usah berenang deh. Terus ini kita kasih gini. Nah terus kita kesini lagi, kita daftar misal 2. Berapa? Nama X misal umur 1, C misal umur 2. Pilih menu, tampilkan peserta. Kenapa? Karena apa ya? Bentar, kok cuma 1? Oh enggak deh, cuma 2. Oh berarti di sini kita kasih next line supaya ke enter. Ininya kita ubah. Bentar, ini tadi gimana? Tadi kan cuman, oh ya benar, berarti ininya kita kasih next line supaya nggak tabrakan kayak yang tadi ya, seperti ini. Nah ini kan tabrakan yo, nih kita kasih next line aja. Nah kalau gini kan yo, kalau case yang pertama itu kan yang daftar, yang apa, metode lain nih, bukan metode sih, cuman ini kayak algoritma buat daftar. Terus kita bikin lagi ini buat nampilin, kan jelek jadinya kalau di switch case semua. Mendingan kita buat metode baru untuk menampilkan pesertanya. Kita buat public static void display. Yang kita bawa kan cuman itu kan, cuman array peserta dari yang classmain tadi. Kita bikin peserta. Terus kita ini kita copy, kita cutting, kita copy. Nah udah, terus yang di sini kita panggil metodenya display. Argumen yang mau ditambahkan itu kan, yang mau diambil itu kan array peserta. Nah, array peserta dari array peserta ini. Nah, langsung aja kita kasihkan display ini dengan argumen peserta array. Yang di sini menerima argumen dari sini. Maka nih ini ditampilkan kan. Ini ada, nggak perlu bikin gini lagi. Bikin peserta, nggak perlu bikin lagi. Terus kita bikin apa ya? Keluar programnya belum ada. Keluar. Case 3. Jangan deh. Case ya kawan, case 3.
mana sih? Nah, short program keluar. Setelah itu kita break. Ini belum di break, nanti bermasalah. Terus kita tambahin lagi metode cek peserta mungkin ya. Cek peserta. Cek peserta. Mana sih? Oh, ini tambahin lagi berarti. Ini bukan 3. Ini tambahin dulu aja deh. Ini tambahin. Misal kalau peserta if peserta apa ya tadi, nanti aja buat nambahin, buat apa ya, buat kalau misalkan pesertanya itu nggak ada, kita seleksi lagi jadi yang ditampilkan itu nggak ada, nanti aja. Kita buat lagi, ini kasih 4 aja deh, 4 keluar 3. Kita cari peserta, cari peserta. Cari peserta berdasarkan urutan, mungkin bisa urutan, bisa yang lain. Kita bikin case lagi, ini berarti case 3, ini case 4. Terus system out print line, cek peserta berdasarkan urutan. Kita bikin metode lagi untuk ini, public apa ini, public void cek peserta. Peserta shout peserta berapa yang ingin Anda cek. Oh, berarti butuh, butuh parameter apa tadi? Berarti ini butuh peserta sama butuh scanner, berarti scanner input user. Nah, ini belum dikasih. Terus kita cek input user dot next integer. Kita cek lagi apakah jika if cek kurang dari peserta dot length, berarti berhasil kan, berarti ada, berarti dicek. Peserta dengan nomor ini kan kita display
Terus kalau ini kalau nggak ada berarti kita serang. Kalau cek peserta atau cek itu yang variabel ini tuh buat cari indeks keberapa dari array peserta ini. Kalau indeksnya melebihi dari peserta .length, maka itu kan otomatis nggak ada. Makanya kita buat indeks out, jangan, indeks tidak ada gitu. Indeks tidak ada. Terus apa lagi ya? Ini apa lagi? Mana? Oh, belum dipanggil. Kita panggil apa tadi? Cek peserta. Cek peserta dengan peserta dan input user. Udah. Kok error? Oh, ini belum statik, makanya nggak ada objeknya. Statik. Apalagi ya? Oh, ini kasih catatan. Memasukkan hasil dari inputan user ke dalam array. Terus ini buat display peserta yang sudah daftar. Ini cek peserta dengan urutan. Ini program keluar. Kurang apa lagi? Apa ya? Oh, ini belum kayak program keluar. Oh, nggak perlu itu ya, nggak perlu boolean lagi, nggak apa-apa deh. Terus kita kasih default deh, default. Pilihan tidak ditemukan. Sudah. Kurang apa ya? Oh iya. Oh iya, mungkin itu sih. Biaya, lupa. Tadi apa ya? Daftar, tampilkan, cari peserta. Oh iya, daftar. 4. Biaya total. Kursus. Kita bikin case baru, case 5 dengan apa ya, 5. Ini kita copy ke bawah, ini kita buat baru, total harga. Kita bikin method baru deh di sini, ini taruh depan nggak apa-apa deh.
ini public, kira kayak public atau private. Public static void hitung total biaya. Berarti kalau total biaya pasti butuh peserta ya, jumlah peserta. Oh gini. Berarti kita bikin integer jumlah sama dengan peserta dot length gini. Udah. Berarti terus yang di sini butuh jumlah, integer jumlah. Misalkan aja kita bikin double, jangan deh, integer aja, integer biaya per orang sama dengan 500.000 misal. Ini berapa? 50.000, 500.000. Terus integer total sama dengan jumlah dikali biaya per orang. Alhamdulillah. Terus kita tampilkan total biaya adalah gini, RP dengan total. Udah, aku jelasin dari awal lagi yo. Ini kan yang di kelas main itu isinya cuman menu-menunya dan lain-lain. Itu kan soalnya mulai kan dari main, makanya kita buat menu-menunya itu di main semua. Ntar ini tipe, ada lagi enggak ya? Enggak ada. Oke, aman. Ini dipanggil hitung total biaya jumlah. Terus yang harusnya ini tuh juga bisa dibuat lagi, dipisah lagi dengan metode, tapi kayak lebih ribet, jadi nggak perlu deh. Ini kan soalnya kalau di input, misal kita inputkan satu kali lagi, misal kita inputkan pertama daftar, terus yang kedua kita inputin lagi daftar, ini akan ketimpa. Inputan daftar kita yang pertama akan ketimpa dengan inputan data yang kedua, begitu juga dengan lengthnya. Maka kita anjurkan karena kita hanya menggunakan class main, harusnya kalau biar bisa mengcopy array dari sebelumnya itu pakai metode atau pakai kelas yang lain untuk menghitung ini. Karena kita hanya menggunakan class main, ini aja nggak apa-apa. Ini kan awal-awal ya, misal kita pilih satu, peserta akan memasukkan itu pesertanya. Nanti hasil dari inputan peserta, hasil dari inputan usernya yang di variabel length itu akan kita buat menjadi length dari peserta array. Terus display juga sama, cuman menampilkan hasil atau daftar peserta yang sudah daftar dengan memanggil metode lagi. Harusnya kalau di sini tuh nggak perlu metode juga nggak apa-apa, cuman lebih bagus pakai metode, lebih kelihatan terorganis dengan baik. Terus yang case ketiga itu kan cek peserta berdasarkan urutan. Oh, ini belum dikasih break ya.
Cek peserta berdasarkan urutan juga bisa. Kita kasih pemilihan lagi yang ini. Kalau pesertanya ini validasi sih, ini validasi jika peserta tidak ada, jika inputan user tidak ada. Terus apalagi, ini buat metode menampilkan hasil. Sudah, ini buat menghitung biaya. Metode total biaya, kita jalankan coba. Daftar, kita pilih daftar, misal 2 aja ya, 2x, umur 1, v umurnya 2. Kita tampilkan atau kita tampilkan dulu deh. Tampilkan. Terus kita cari peserta. Oh, masih tipu. Mana tadi? Peserta yang ingin Anda cek. Ini kita kasih pilihan. Apalagi oh, indeks tidak ada, kurang. Coba kita buat lagi, cek. Daftar 3 x xcc 1 v 2 umurnya v 3. Kita tampilkan. Setelah kita tampilkan, kita coba fitur yang sudah kita buat tadi, yaitu cari peserta berdasarkan urutan. Peserta berapa yang ini Anda cek? Misal kita cek peserta 1 ya. Nah, benar. Oh, wait. Ini tuh bukan gitu berarti. Bentar deh. Coba kita tampilkan dulu. Mana tadi? Cek peserta, input user, peserta. Oh, jadi mulainya harus dari 0. Misal kita cek peserta 1, buat peserta, terus buat 2x. Oh, nggak bisa, soalnya salah masukin umur. Tadi tipenya integer, terus aku masukin string. Kita masukin 2, nama x 1, c 2. Tampilkan. Oke, bisa. Terus kita cari peserta. Coba kita cari yang 1 ya. Cek peserta berapa yang ini, cek 1. Yang ditampilkan itu yang kedua, karena ini mulainya dari 1. Coba kita cari lagi yang ketiga. Nah, cari peserta. Coba kita yang kedua, cari kedua, karena ini mulainya dari 0. Ini kan mulai dari 0. Ini kan yang pertama tadi, yang dicek pertama itu kan yang ditampilkan yang kedua. Coba kita cari yang kedua apakah benar. Kalau cari yang kedua salah, indeksnya nggak ada, berarti udah benar. Nah, benar. Terus kita hitung total biaya.
benar. Oke, udah benar semua. Terus kita keluar, apakah benar? Apakah keluar? Oh, belum di break. Berarti kita tambahin dulu ini sama dengan run false. Oke. Kita coba yang ini, coba yang kelima. Nah, udah mantap. Ini yang main. Nah, yang peserta itu, yang peserta buat nyimpan aja. Harusnya kalau ini ditaruh di ini, semua ditaruh di main juga bisa sih harusnya. Tapi nggak apa-apa, aku taruh di sini. Oke, terima kasih.